Ini Om Deddy Corbuzier serius nggak ya dengan pertanyaannya? Kamu mau nggak korupsi 5 triliun terus kamu di penjara 6,5 tahun? Ya mau lah Om. Mau Om. Sekarang juga aku mau tanda tangan di atas kontrak, di atas materai juga aku mau. Ngapain aku di sini capek-capek Om jadi TKW 7 tahun Om? Aku jadi Banyak TKW yang mau, pasti banyak. DPRD diam, DPR diam, Wakil Presiden diam, bahkan Presiden pun diam. Hakim yang vonis ringan Harvey Muiz akan diselidiki. Gejolak masyarakat atas vonis Harvey Muiz yang dinilai ringan ternyata diperhatikan Komisi Yudisial atau KY. KY pun menyatakan bakal mendalami ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terjadi dalam putusan itu. Namun setelah Harvey Muiz CS divonis ringan oleh hakim tindak pidana korupsi, jaksa dengan cepat mengajukan banding. Coba Anda bandingkan ini. Beni Cokro itu merugikan keuangan negara 22 triliun dan 16 triliun itu dihukum seumur hidup. No. Seumur hidup ya. Pak Prabowo bukan hanya bersih-bersih Jenderal Jokowi, hakim pun disapu. Sekarang semakin jelas arahnya kemana, bahwa siasat presiden kita susah ditebak. Prabowo pecat hakim yang vonis Harvey Muiz hanya 6,5 tahun. Diumumkan hari ini korupsi 300 triliun akan dihukum mati. Ayo Pak Prabowo, selidiki itu hakimnya toh. Kalau bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Enak aja. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan masih tentang Harvey Muiz ya, yang sangat-sangat viral ya, divonis hukuman 6,5 tahun setelah merugikan negara ataupun korupsi 300 triliun ya guys. Waduh, sampai banyak sekali netizen yang mengatakan aku juga mau ya korupsi 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Banyak sekali lah pokoknya netizen yang mau ya kan guys. Tetapi ya di sini kabar baiknya yaitu Kejagung ajukan banding usai Harvey Muiz CS divonis ringan. Nah, jadi ini setelah viral, jadi Kejagung juga ajukan banding ya kan guys. Semoga saja hasilnya memuaskan ya kan guys. Nah, nanti di akhir video ya, Pak Prabowo kan kemarin dituduh ya ingin memaafkan koruptor ya, pidatonya yang kemarin di Mesir viral, ingin memaafkan koruptor lah apalah ya kan kalau tobat. Nah, jadi nanti Pak Prabowo di akhir video ini akan menjelaskan ya maksud beliau ataupun Presiden Prabowo yang mengatakan ingin memaafkan koruptor kalau kembalikan uang yang sudah dikorupsi. Nah, oke, langsung saja, ini dia videonya. Ini Om Deddy Corbuzier serius nggak ya dengan pertanyaannya? Kamu mau nggak korupsi 5 triliun terus kamu di penjara 6,5 tahun? Ya mau lah Om. Mau Om. Sekarang juga aku mau tanda tangan di atas kontrak, di atas materai juga aku mau. Ngapain aku di sini capek-capek Om jadi TKW 7 tahun Om? Aku jadi banyak TKW, yang mau, pasti banyak. Ninggalin keluarga, ya jadi devisa negara, menguntungkan negara. Aku belum punya apa-apa. Yang mendingan aku korupsi aja 5 triliun di penjara 6,5 tahun. Paling juga 3 tahun bebas Om aku. Nggak apa-apa Om. Aku mendingan korupsi aja lah Om kalau begitu. Ngapain begini capek-capek ya Allah? Sherlock Om, Sherlock di mana tempatnya? Korupsi 300 triliun kena hukuman 6,5 tahun. Terbukti bahwa hukum di Indonesia bukan untuk ditaati, tapi untuk dipesan oleh orang yang berduit. Dan gue makin sedih sama Indonesia. Aparat diem, hakim-hakim di seluruh Indonesia diem, padahal mereka tahu kira-kira hukuman apa yang pantas didapetin. DPRD diem, DPR diem, Wakil Presiden diem, bahkan Presiden pun diem. Kalau hukum ini dianalogiin gini deh, 300 triliun cuman kenanya 6,5 tahun. Mending lu ke showroom mobil, lu ambilin tuh mobil-mobil harga 200 juta, 300 juta. Atau lu ngambil motor-motor ninja tuh, lu ambilin punya orang apa segala. Nggak nyampe seminggu, bahkan nggak nyampe 1 bulan lu udah keluar lagi. Orang 300 triliun aja cuman kena 6,5 tahun. Logikanya dong, udah ambil aja jarah apa segala. Kalau bisa kan hukum itu memang diterapin kayak gitu, adilin sekalian. Ngapain pajak dinaikin 12% kalau misalkan keadilan itu masih bisa belum diterapin? Kita bayar, ujungnya uang malah dikorup sampai 300 triliun, ini cuma kena 6,5 tahun. Mengapain naikin pajak? Ngapain kita bayar ke negara kalau misalkan masih kayak gitu? Kemarin-kemarin kan sempat ramai masalah hakim minta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Kok ini udah dinaikin gaji masih hakimnya bisa buat kayak gitu sih? Iya ya. Terus semua pejabat diem, nggak ada tuh yang ngusut hakimnya gimana.
korupsinya 300 triliun. Yang disita sekitar 220 atau 230 triliun. Miliar. Terus nggak dimiskinkan. 6,5 tahun. Negara dirugiin. Kok analoginya itu loh, ya Allah, gue sedih sumpah, nggak Indonesia sedih kayak. Iya. Tahu aku nggak ngerti, gue cuman nanti gue tuntut di akhirat, sumpah. Hakim yang vonis ringan Harvey Muiz akan diselidiki. Gejolak masyarakat atas vonis Harvey Muiz yang dinilai ringan ternyata diperhatikan Komisi Yudisial atau KY. KY pun menyatakan bakal mendalami ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terjadi dalam putusan itu. Namun KY tidak akan mencampuri perkara kasus korupsinya, melainkan hanya menyelidiki perilaku hakim selama memimpin sidang tersebut. KY sendiri sudah menurunkan tim pemantau selama persidangan kasus yang merugikan negara 300 triliun tersebut. Nah tuh, ketar-ketir nggak hakimnya ya? Masa iya tuntutan 12 tahun jadinya 6 tahun, dendanya 1 miliar lagi. Harvey Muiz dihukum mati. Setuju nggak kalian, guys? Kalau setuju dong. komen ya. Para koruptor dihukum matoy ya. Agar komenan kalian dibaca sama hakim pada saat mengadili banding dari kejaksaan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini, guys, di follow dulu ya, pencet tanda plusnya kawan. Kita dengar dulu ya, guys. Guys, setelah Harvey Muiz CS divonis ringan oleh hakim tindak pidana korupsi, jaksa dengan cepat mengajukan banding. Karena memang vonisnya aneh ya, guys. Ya. Vonisnya aneh. Aneh emang. Jauh sekali dari tuntutan jaksa. Korupsinya ini nggak main-main, guys. Korupsinya nggak main-main ini. 300 triliun. Ya. Harusnya dihukum apa ini harusnya? Oh, dimiskinkan. Harusnya dihukum apa, guys? Ya. Biar rasa keadilan di masyarakat itu terpenuhi, kawan. Ya kan? Jangan sampai nih gara-gara Harvey Muiz orang-orang ikutan nyolong, orang-orang ikutan merampok uang rakyat karena hukumannya ringan. Ayo Pak Hakim, adili seadil-adilnya. Ya. Minimal ini orang ya dihukum penjara seumur hidup. Ataupun minimal itu, guys. Ya, minimal. Ya. Menyala terus anak-anak jenderal. Kawal terus kasus ini, guys. Pum meledak, bos. Ini sangat tidak masuk akal ya. Iya. Tadi sudah disebut 300 triliun yang dituntut hanya 250 M oleh jaksa sendiri. Kan berarti 1/1350. Ya. 1/1350 dari kerugian negara. Kan tidak masuk akal. Lalu tuntutannya cuma 12 tahun. Coba Anda bandingkan ini. Beni Cokro itu merugikan keuangan negara 22 triliun dan 16 triliun itu dihukum seumur hidup. Seumur hidup ya. Anda bayangkan. Betul. Yang uang dikembalikan 5,7 triliun. Henry Surya, ini kasus koperasi nih. Orang mirip antar masyarakat. Dihukum 18 tahun penjara dengan ganti rugi 15 M karena ini tidak merugikan keuangan negara. Ya, ini koperasi, pengelolaan koperasi dan hartanya udah disita juga oleh polisi sebelum itu. Budi Said hari ini yang kita dengar hanya merugikan keuangan negara 1,1 triliun 15 tahun kenanya dan mengembalikan uang 35,5 M. Ini jauh sekali yang Harvey ini. Lalu masyarakat ingat pada peristiwa ini ada permainan antar mafia gitu ya. Sehingga terjadi gini, kalau ingat ceritanya itu kan ini cerita yang dikemukakan di sebuah televisi oleh Pak Ansat Mba itu, perwira tinggi Polri, mantan kepala BNPT, itu katanya ini kan hanya permainan karena terjadi pergantian penguasa mafia. Begitu terjadi pergantian penguasa mafianya itu di sana harus diganti oleh kliknya penguasa baru. Oleh sebab itu Kejaksaan Agung di situ diteror, ada drone, kemudian itu penacaan Kejaksaan Agung sendiri, polisi membantah dan sebagainya.
Mungkin lalu terjadi saling sandera, hakimnya juga tidak begitu punya integritas, maaf. Sementara ini, ya saya anggap tidak begitu punya integritas. Karena pada hari yang sama terjadi hal yang luar biasa nih antara Budi Said yang sekarang dengan yang kemarin. Dan oleh sebab itu untuk naik banding itu menurut saya satu kewajiban agar ada rasa keadilan, karena pernah ada kasus dibebaskan oleh pengadilan negeri yang namanya Henry Surya itu, kita protes. Pak Mahfud mulai normal ya guys. Dan kita kasasi. Kali ini aku setuju dengan Pak Mahfud. Di samping menyiapkan pemindahan tindak pidana yang lain untuk yang bersangkutan. Lalu apa putusannya? Ya akhirnya dihukum 18 tahun dari bebas gitu. Jadi sangat mungkin kita berharap gitu ya untuk Akhirnya admin Gerindra ngasih penjelasan kenapa presiden diam, pejabat semua pada diam tentang kasus korupsi yang sampai 300 triliun. Terus admin Gerindra harus ngapain bang? Ngerubah putusan hakim? Jangankan admin partai, presiden aja nggak bisa ngerubah keputusan hakim. Tapi ini kejaksaan lagi ngajuin banding dan juga menyelidiki apakah ada pelanggaran etik hakim di keputusan itu. Yang bisa menindaklanjutin cuma Kejaksaan Agung. Nah sekarang Kejaksaan Agung lagi ngajuin banding. Yang ketiga Komisi Yudisial juga itu udah turun tangan untuk mendalami hasil keputusan itu. Nah, disinilah gue baru ngerasa adanya miskomunikasi, di mana setelah putusan hakim itu naik, tidak ada berita bahwa Kejaksaan Agung dan juga lembaga yudisial sedang ngajuin banding tentang keputusan hakim yang dicurigai kok bisa ngasih keputusan kayak gitu, yang otomatis buat geram elu, gua dan seluruh masyarakat Indonesia tentang berita tersebut. Dan gue yakin citra pemerintah ini sekarang lagi diambang penilaian sama masyarakat. Kita bakal lihat kalau misalkan sampai keputusan hakim ini tetap 6,5 tahun, di sini pasti masyarakat bakal tetap kecewa sama sistem pemerintahan sekarang, gue yakin. Tapi ini adalah titik balik. Kalau misalkan pemerintah bisa sampai membuat keputusan yang luar biasa terhadap kasus ini, itu bakal jadi timbal balik yang luar biasa, di mana masyarakat akan ngedapetin kepercayaan yang luar biasa terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Dan di sini gue mau ucapin terima kasih buat admin Gerindra karena udah komen di beberapa akun dan memberikan penjelasan kayak tadi. Dan buat teman-teman yang ngehujat admin Gerindra, ingat, seorang admin kagak bisa ngerubah putusan hakim, tapi setidaknya admin bisa menyampaikan apa yang lagi viral dan dibutuhin sama masyarakat untuk disampaikan ke pihak yang bisa membantu masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di TikTok. Ini menurut sudut pandang gue. Kalau kalian punya pendapat, silahkan komen. Ini seriusan kah Pak Prabowo? Katanya mau memecat hakim yang telah memvonis Harvey Mois cuma 6,5 tahun. Ini loh, ada salah satu video yang di-share dari akun Bang Durno. Ayo kita baca aja ya. Pak Prabowo bukan hanya bersih-bersih Jenderal Jokowi, hakim pun disapu. Sekarang semakin jelas arahnya kemana, bahwa siasat presiden kita susah ditebak. Prabowo pecat hakim yang vonis Harvey Mois hanya 6,5 tahun. Diumumkan hari ini korupsi 300 triliun akan dihukum mati. Ayo Pak Prabowo, selidiki itu hakimnya dong. Kalau bisa pecat secara tidak hormat dan sekalian jebloskan ke penjara jika ada indikasi suap yang diberikan oleh si Harvey Mois terhadap hakim yang telah memvonis dirinya cuma 6,5 tahun. Ini ya Pak, jangan membuat rakyat semakin murka dengan adanya vonis yang dijatuhkan Harvey Mois cuma 6,5 tahun yang telah jelas-jelas merugikan negara 300 triliun. Ayo Pak, jangan buat kecewa buat pendukung-pendukung Bapak yang telah menaruh kepercayaan kepada Bapak sebagai seorang presiden di negara Republik Indonesia. Buktikan bahwa Pak Prabowo ini akan membersihkan semua oknum-oknum yang telah merusak bangsa dan negeri ini, terutama itu koruptor. Ayo Pak, hukum seberat-beratnya. Contohlah Cina, yang ada itu sekretaris dari Partai Komunis yang telah melakukan korupsi 6,5 triliun itu dihukum mati. Li Jinping itu loh Pak, yo itu dicontoh itu, ini 300 triliun loh Pak. Ayo Pak, dibuktikan Pak, sampean ini presiden pilihan rakyat, yo jangan buat rakyat kecewa.
kau curi kau kembalikan. Ini dia ya. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Oh, iya juga ya. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari. Ya. Hartamu kemana kita akan cari. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Ya. Nah guys, mungkin ada yang salah paham dengan pidato Pak Prabowo sewaktu ada di Mesir ya kan. Nah sekarang Pak Prabowo menjelaskan kalau sebenarnya Pak Prabowo ini, kalau aku sih sendiri sih ya ngerti lah dalam isi pidato Pak Prabowo sewaktu ada di Mesir yang mengatakan ya kalau ada koruptor yang ingin mau bertobat ya kembalikan dulu uang yang sudah dikoruptor ya kan, dikorupsi ya gitulah ya kurang lebih. Tapi ya kadang-kadang kan digoreng oleh anak abah ya, oleh anak yang nggak suka Pak Prabowo ya kan, dan ya digoreng sedemikian rupa sehingga seolah-olah Pak Prabowo ini mengatakan ya mau memaafkan koruptor, tapi nggak begitulah ya kan. Nah jadi guys ya, benar apa tidak kalau hakim yang memvonis Harvey Mois ini sudah dipecat oleh Pak Prabowo ya, dan akan dihukum matoy ya kan. Kita nggak tahu, tapi ya tadi abang kita itu mengatakan begitu ya kan, mendapatkan berita seperti itu. Tapi kita tunggu aja lah. Sekarang ini hakim Kejaksaan Agung ya ajukan banding usai Harvey Mois CS divonis ringan. Nah semoga saja lah ya kan hukuman yang didapat oleh Harvey Mois ini setimpal dengan apa yang dia perbuat ya kan. Karena kita jujur aja lah ya kan, kalau hanya 6,5 tahun memang kecewa ya kan, kecewa berat atas vonis hakim yang memvonis ringan Harvey Mois ini, karena kerugian negara itu adalah sebanyak 300 triliun guys. Nah bahkan justru kalau 300 triliun ya kan terus dipenjara 6,5 tahun, maka rakyat Indonesia ini banyak sekali ya yang membuat video ya aku juga mau begitu ya kan, aku juga mau ya korupsi 5 triliun aja lah, divonis penjara 6,5 tahun ya kan. Terus ada potong ini, potong itu, nanti paling 3 tahun aja keluar ya kan, daripada jadi TKI, TKW ya kan, di luar negeri bertahun-tahun ya hasilnya cuma 100 juta ya bukan begitu ya kan. Tapi ya semoga saja lah ya dengan viralnya video ini Pak Prabowo juga bertindak ya guys. Apapun lah tanggapan kalian, semoga saja Harvey Mois mendapatkan hukuman setimpal ya kan dengan apa yang telah dia perbuat. Dan semoga hakim yang memutus di dalam persidangan Harvey Mois ini yang memberi hukuman ringan, semoga diperiksa, dan kalau ada sesuatu maka hakimnya akan ditangkap ataupun dipecat dan dihukum seberat-beratnya juga. Nah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.